Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Khulasatu Taqdimul Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin Hafizahullah Ta'ala, yang mana kitab ini berisi 20 simpul atau 20 prinsip atau 20 kiat di dalam mengagungkan ilmu, yang mana insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, yakni simpul yang ke-11. Qala al-mu'allifu Hafizahullah ta'ala al-maqidu al-hadiyah asyara. Al-maqidu simpul atau prinsip al-hadiyah asyara yang ke-11. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yahrimuha. Siyanatul ilmi, menjaga ilmu, amma yashinu, dari hal-hal yang merusak, mimma yukhaliful muru'ata wa yahrimuha, dan menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa memperburuk kewibawaannya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi simpul yang ke-11 dari 20 simpul dalam mengagungkan ilmu adalah menjaga ilmu dari hal-hal yang merusak dan hal-hal yang memperburuk kewibawaannya. Kemudian di sini beliau penulis, yakni Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin Ta'ala, beliau melanjutkan, man lam yasunil ilma lam yasunhu al-ilmu. Man lam yusinil ilma, barang siapa yang tidak menjaga ilmu, lam yasunhu al-ilmu, maka
ilmu itu tidak akan menjaganya. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaganya. Qalahu asy-Syafi'iyyu. Hal itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yasinu faqad istakhaffa bil ilmi. Wa man akhalla bil muru'ati, dan bagi siapa yang mencacati wibawanya sendiri, muroahnya sendiri, yalqu fima yasinu, ya, dengan dia itu mengerjakan apa yang ya merusak, ya, merusak wibawanya itu, faqadis takhaffa bil ilmi, berarti dia telah apa? Merendahkan ilmu. Falam yuqaddimhu, berarti dia tidak mengagungkannya, tidak mengagungkan ilmu tersebut. Wa waqa'a minal batalati, dan dia telah terjatuh, ya, terjatuh dalam yakni pengangguran. Dia menjadi orang yang pemalas. Fayuq dia bihi al-halu ila zawalil ismil ilmi anhu. Sehingga apa? Identitas ilmu itu akan hilang dari dirinya. Usmani waswati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang yakni merusak dan memperburuk kewibawaannya, sungguh dia telah apa? Yakni merendahkan ilmu, tidak mengagungkan ilmu, dan dia telah terjatuh yakni dalam pengangguran. Dia menjadi orang yang menganggur, orang yang pemalas. Maka apa? Identitas ilmu itu akan hilang dari dirinya. Qala Ibnu Munabbihin. Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau berkata, la yakunul battalu minal hukami. La yakunul battalu. Tidaklah orang-orang yang suka menganggur minal hukamai, itu termasuk orang-orang yang bijak. Kemudian dilanjutkan, wajima al-muru'ati, wajima al-muru'ati, dan inti dari muru'ah itu, kewibawaan itu adalah kama qala Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrarat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah di sini berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah di sini adalah kakeknya. Al-Jaddu, kakek. Fil Muharrari, dalam kitab Al-Muharrar. Wa tabi'ahu, dan mengikutinya hafiduhu, yakni cucunya,
Nah ini baru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi ba'di fatawihi, dalam sebuah fatwanya. Perkataan Ibnu Taimiyah al-Jaddu dan Ibnu Taimiyah yakni Hafidhuhu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sang kakek dalam kitab Al-Muharrar dan diikuti oleh cucunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian fatwanya, beliau mengatakan beliau mengatakan istimalu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Itu yang dimaksud dengan muru'ah. Kewibawaan seorang penuntut ilmu itu apa? Istimalu ma yujamiluhu wa yazinuhu. Yani melakukan apa-apa tindakan yang memperindah sesuatu dan memperbagusnya. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yasinuhu, serta menjauhi perilaku yang dapat memperburuk dan mengotorinya. Ini apa? Ini inti dari muru'ah, inti dari kewibawaan. Ini apa? Melakukan tindakan yang memperindah sesuatu dan memperbagusnya, dan menjauhi perilaku yang dapat memperburuk dan mengotorinya. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Qila Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, beliau pernah ditanya, Qadis tanbatta minal Qur'ani kulla syai'in. Qadis tanbatta minal Qur'an kulla syai'in. Engkau telah beristinbat, mengambil hukum minal Qur'an, dari Al-Qur'an, kulla syai'in, segala sesuatu. Fa ainal muru'atu fihi, maka di manakah dijelaskan tentang muru'ah, tentang kewibawaan? Faqala, lalu beliau menjawab, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-A'raf ayat 199. Jadi Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala pernah ditanya, di mana dijelaskan apa? Tentang muru'ah, tentang kewibawaan. Kemudian beliau menjawab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199. yakni firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'id anil jahilina, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Fafihi al-muru'atu, pada kalimat Allah ini terdapat apa? Yakni makna kewibawaan. Wa husnul adabi, kebaikan adab, wa makarimul akhlak, dan kemuliaan
akhlak. Ikhwani wa fillah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa min alzami adabi nafsi litalibi tahallihi bil muru'ati. Maka dari itu, ya, di antara adab seorang penuntut ilmu yang harus ia wujudkan dalam dirinya adalah tahallihi bil muru'ati. Tahallihi bil muru'ati. Menghiasi dirinya dengan muru'ah, dengan kewibawaan. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan tindakan-tindakan yang membawa kepadanya, kepada muru'ah atau kewibawaan. Wa tanaqqubuhu khawarimaha allati tukhillu biha. Serta apa? Menjauhi hal-hal yang dapat mencacati muru'ah atau kewibawaannya. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa contoh, ya, perkara-perkara yang bisa, ya, mencacati muru'ah atau kewibawaan seorang penuntut ilmu. Ka'alqiliyatihi. Seperti apa? Seperti yakni memotong jenggotnya. Kasratil ittifaqi fit tariqi. Atau yakni apa? Terlalu banyak melirik, ya, saat di jalan. Maddirijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Atau apa? Ya, termasuk perkara-perkara, ya, yang hendaknya ditinggalkan oleh penuntut ilmu adalah maddirijlaini. Ya, ini apa? Memanjangkan kedua kakinya alias selonjor. Fi majma'in nas, ya, di hadapan orang-orang, di hadapan orang-orang banyak, min ghairi hajatin, ya, tanpa ada keperluan, wala daruratin da'iyatin, ya, tanpa ada keperluan atau darurat. Kemudian selanjutnya, contoh yang selanjutnya, al-suhbatil aradhili wal fusaqi wal mujjani wal battolina. Ya, termasuk, ya, perkara yang perlu dijauhi atau dihindari oleh para penuntut ilmu supaya tidak menjatuhkan wibawanya atau muru'ahnya adalah suhbatil aradhili, berteman dengan orang-orang yang rendah, wal fusaqi, orang-orang yang fasik, wal mujjani, orang-orang yang, wal batolin, ya, orang-orang yang bermain-main, ya, orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang tidak punya malu, orang-orang yang tidak bermoral. Musarakatil ahdasi
wasighar ya. Demikian juga apa? Bergulat ya dengan anak-anak kecil ya secara berlebihan. Ini wahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah simpul yang ke-11 dari 20 simpul dalam pengagungan ilmu. Ya ini apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu itu apa? Menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa merusak dan memperburuk muruahnya. Ataupun apa? Kewibawaannya. Kemudian, ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah yang dapat kita petik dari simpul yang 11 ini, yang ke-11 ini? Faedah yang pertama, ilmu itu akan memberikan dampak baik pada kewibawaan seseorang. Artinya apa? Semakin orang itu berilmu, ya, itu akan akan semakin menambah wibawa seseorang. Kemudian faedah yang kedua, ilmu itu akan menjadi indah dan melekat kuat pada diri seseorang saat seseorang tersebut menghiasi dirinya dengan kewibawaan. Menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Serta menghindari hal-hal yang dapat mencoreng nama seorang penuntut ilmu. Itu faedah yang kedua. Ada faedah yang ketiga, yang terakhir, di antara sarana menjaga wibawa ilmu adalah menjaga dan menghidupkan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada benar dengan Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi dan dari Allah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', ilmu yang membuahkan amal soleh bagi kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan semoga kita menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa menjaga ilmu tersebut dengan, yakni apa? Menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa merusak dan memperburuk muru'ah atau kewibawaan ilmu tersebut. Allahumma amin. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.